Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib melawan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-26 ya, yang berlangsung beberapa hari lalu. Ini tag podcastnya agak telat, mohon maaf ya, tetapi kita akan tetap untuk review pertandingan Persib melawan Persik Kediri yang dimenangkan dengan skor cukup telak 4-1, di mana sebelumnya juga Persib kalah melawan Persebaya dengan skor 4-1 juga. Jadi seperti kemenangan yang dibayar lunas atas kekalahan sebelumnya gitu. Nah, di pekan yang sama pun memang Persebaya maupun Dewa United mendapatkan kemenangan juga. Jadinya secara jarak poin di pekan ke-26 ini tidak ada perubahan. Persib dengan 54 poin, selisih 5 poin dengan Dewa United dengan 49 poin, dan selisih 7 poin dengan Persebaya Surabaya. Sementara untuk Persija Jakarta di pekan ini mengalami kekalahan sehingga poinnya merenggang lagi ya, menjadi jaraknya 11 poin dengan poin Persib 54, Persija 43. Jadi mulai mengerucut lagi di perebutan juara menjadi 3 tim ya, dari 4 sekarang menjadi 3 ya. Kita juga bukan bermaksud untuk mengeluarkan Persija, tapi sudah ada jarak 2 digit saat ini ya, lumayan susah juga lah ya bisa dibilang untuk Persija. Tetapi bola itu bundar lagi, kita tetap harus waspada, jangan sampai jarak yang sebelumnya juga lumayan kan, jarak ada 2 digit, ada 10 poin lebih, tetapi ternyata saat ini bisa diperkecil oleh Dewa menjadi 5 poin saja. Jadi tetap Persib harus stay humble, harus tetap waspada. Siapapun sampai ke posisi ke-5 bahkan ya, ke posisinya Bali ya, kita harus tetap waspada karena musim masih bisa dibilang ya masih cukup panjang lah ya. Sekarang pekan ke-26, sisa sekitar 9 lagi ya, 8 laga lagi, yang mana 8 pertandingan ke depan juga bukan pertandingan yang mudah, dan tetap Persib harus bisa jangan sampai kepleset di 8 pertandingan tersebut. 8 laga final, biasanya kan suka dibikin hashtag ya menjelang akhir musim ini, sekian laga final gitu, untuk menegaskan kalau Persib sedang dalam mode mengencangkan ikat pinggang untuk bisa meraih back-to-back champions, seperti itu. Nah, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa mau mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel Mata Persib, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga di sosial media @matapersib, ramein kolom komen dengan diskusi pandangan-pandangan teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di like dan di share untuk konten-konten Mata Persib. Support terus di channel ini ya, seperti itu. Oke, di pertandingan kemarin memang ada beberapa susunan pemain yang berubah gitu. Ada beberapa refreshment yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Tampil dengan formasi 4-2-3-1 seperti biasa secara formasi, dan di sini Beckham Putra udah bisa bermain. Alhamdulillah, ternyata sanksinya hanya 2 pertandingan. Jadi memang kemarin itu ada beberapa kerancuan yang kami baca, yang kami bahas juga di Instagram story ya. Jadi Beckham itu disanksi 3 pertandingan saat menjelang melawan lawan Persebaya, lawan Persebaya. Jadi lawan Madura dan lawan Persebaya. Jadi pertanggal yang sebelum lawan Madura itu disanksi 3. Berarti kan kalau dihitung itu Madura, Persebaya, Persik gitu. Jadi si Beckham ini disangsinya 3. Lalu setelah itu kan Persib ada surat banding. Di minggu depannya di tanggal 27 keluarlah surat lagi yang di-share di media, dan kita baca bahwa Beckham bandingnya ditolak, tetap didenda 75 juta, dan per tanggal 27 Februari itu disanksi 2 pertandingan. Jadi kita mikirnya adalah 2 pertandingan setelah tanggal 27 gitu, setelah tanggal yang sebelum lawan Surabaya. Berarti kan lawan Surabaya dan lawan Kediri hitungannya, karena di suratnya tertera yaitu per tanggal 27. Dendanya juga nggak ada perubahan, maka kita berpikir kalau si sanksi pertandingannya pun ya tidak ada perubahan, sisa 2 lagi gitu. Tetapi ternyata surat tanggal 27 itu membuat sanksinya ternyata diralat dari waktu lawan Madura. Jadi 2-nya itu dihitung dari lawan Madura dan lawan Persebaya, sehingga lawan Persik Kediri saat ini Beckham sudah bisa main. Ya, alhamdulillah, ini kita bersyukur karena Beckham sudah bisa main lagi, walaupun di sisi lain tetap ya Komdis
untuk hal-hal sesederhana korespondensi surat aja banyak banget kerancuan yang bisa terjadi dari redaksionalnya, dari tanggal surat yang keluar. Ini benar-benar hal-hal kayak gini itulah tolong PSSI bisa dievaluasi lah gitu, jangan sampai ada kerancuan gitu, karena ini hal-hal kayak gini tuh udah terjadi berulang kali gitu. Pemain disanksi H-1, H- berapa jam pemain keluar sanksi gitu. Surat menyurat kayak gini tuh kan masalah sederhana gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kecurigaan, menimbulkan perselisihan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Seperti itu. Oke. Sorry kita out of topic dikit, kita lanjut lagi ke line up. Untuk Kevin bermain di kiper, tampil lagi. Di back Gustavo Franca dan Nick Kuipers dan Edo Fabriansa di sisi kiri, serta Hen Herdiana akhirnya dipasang lagi di fullback kanan sebagai starter setelah sebelumnya posisi ini paten dipasang sama Kakang Rudianto. Di pertandingan ini Hen main lagi. Nah, untuk itu posisi U22-nya regulasinya digantikan oleh Robby Darwish yang berduet dengan Mark Klok di lini tengah. Lalu untuk di gelandang serang di depan, Tyrone Del Pino di nomor 10 sebagai attacking midfielder, Ciro Alves di sayap kanan, Rian Kurnia yang mencetak gol saat kalah lawan Persebaya ditampilkan di sayap kiri, dan Gervani Castaner kembali lagi menjadi starting line up sebagai nomor 9. Nah, sementara dari sisi Persik Kediri ini yang absen adalah Ezra Walian ya, yang menjadi kunci dia selama setengah musim. Ezra lagi cedera ya, get well soon untuk Ezra. Ini juga kehilangan besar, dan tentunya adalah Ramiro Ferragonzi yang memang sedang dalam masa sanksi karena menyikut pemain lawan di beberapa pertandingan sebelumnya yang kartu merah di bawah 1 menit itu loh gitu. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama, Persib tentu setelah kalah melawan Persebaya ada niatan untuk bounce back secara stat gamenya, secara mental menargetkan untuk bisa bangkit, untuk bisa bounce back dari hasil jelek. Makanya Persib langsung bermain terbuka dari awal, langsung menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi untuk coba memegang kontrol lini tengah. Dan untungnya Persik di pertandingan ini entah kenapa juga tidak tidak bernafsu untuk pressing gitu. Jadi lini tengah Persik tuh kayak lost gitu. Lini tengahnya Kediri itu kayak lost banget, yang dijaga sama Osmane Fane dan Adi Eko di situ tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari Robby Darwish maupun Mark Klok yang memang posisinya mobile gitu ya, pergerakannya kemarin itu. Jadi secara unit bertahan Persik kemarin tidak disiplin atau bahkan memang tidak ada inisiatif untuk coba pressing lini tengah Persib saat melakukan build up dan progresi aliran bola gitu. Sehingga ya Persib nyaman banget untuk bisa kontrol bola dari lini tengah, dialirkan ke sayap atau digimanain itu gimana Klok atau Robby itu nyaman di lini tengah. Robby pun tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan-tekanan berarti, bisa dibilang secara duel fisik juga tidak banyak dilakukan ke Robby. Makanya kemarin duetnya Robby sama Klok itu tampil oke, tampil solid untuk bisa menjadi engine room di lini tengah Persib Bandung. Nah, kita lihat tahun lalu kita kalah sama Persik ya, ketika kita kalah lini tengahnya banget. Di situ ada Ze Valente dan Renan Silva. Persik memasang 2 AM, Renan dan si Ze Valente itu megang bisa gitu si Kediri ini teh, possession kayak diobok-obok lah Persib istilahnya gitu. Kayak Persik itu bisa sampai main rondo gitu dengan pemain-pemain kreatif di lini tengah mereka. Nah, kemarin Ze Valente bisa dibilang kekunci gitu. Dia nggak terlalu punya banyak ruang, dia juga nggak terlalu bisa mengalirkan bola karena ya bolanya keisolasi di lini tengah gitu. Jadinya Ze Valente harus beberapa kali mundur untuk coba bantu jemput bola. Tetapi ya lini tengah Persib udah kadung pegang kontrol permainan, sehingga ya Persik sesekali hanya bisa mencuri bola itu ya lewat counter attack, yang mana itu juga belum banyak membahayakan. Tidak butuh waktu banyak, bahkan Persib di menit kedua ya, di menit 1, sekian sudah bisa mendapatkan satu on target lewat Ciro Alves. Tendangan jarak jauh itu juga tendangannya bagus, dan ya tendangan selamat datang lah gitu, shock terapi untuk Persik Kediri. Dan setelah itu bola Persib condong heatmapnya ke sisi kanan, ke sisinya Ciro di situ yang emang lagi dipasang di sisi kanan. Dan mungkin di sini Bojan menginstruksikan ketika Ciro tampil di sayap kanan
untuk mengirimkan banyak crossing ke kotak penalti, yang di situ memang ada Gervane Castagne yang secara postur juga bagus untuk bisa menyambut bola-bola crossing dari sisi kanan. Cuman sayangnya memang bola crossing dari kanan ini tidak semuanya terdeliver dengan bagus, dan Castagne pun di pertandingan ini penampilannya agak kurang ya gitu. Jadi nggak terlalu tajam lah ya bisa dibilang. Kita pernah bilang kalau Gervane di awal-awal, terutama saat dia mencetak gol lawan Arema, kalau nggak salah ya, mohon koreksi kalau salah, Gervane ini menawarkan sebuah simplicity gitu, kesederhanaan dalam permainannya dia. Jadi dia cukup jadi pemantul, membuka ruang untuk yang lain, Tyrone Del Pino, Ciro Alves gitu, semuanya bisa berlari mencari ruang biar dia yang memantulkan bola. Holding the ball-nya kuat, body balance-nya kuat, jadi untuk dia keeping bola tuh kuat banget gitu. Si Gervane itu kelebihannya di situ. Nah, di pertandingan kemarin, kelebihannya itu tuh nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu keluar. Jadi ketika kelebihannya untuk memantulkan tidak terlalu berjalan dengan baik, ya si Eta jadinya kemarin nggak terlalu berkontribusi di serangan Persib. Bolanya gampang kerebut gitu. Memang dia dijaga sih sama backnya si Persik Kediri, back asingnya. Cuman ya penjagaan si Gervane pun seharusnya tidak terlalu sulit untuk bisa keluar dari penjagaan pemain Persik itu. Karena pemain-pemain lain pun secara progresi itu jalan banget kombinasi passingnya. Banyak umpan-umpan segitiga yang terjadi gitu. Karena mobilitas lini tengah Persib, Klok maupun Rowi Darwish itu rajin banget untuk roaming ke depan. Seringkali terjadi kombinasi segitiga antara pemain sayap kita dengan fullback dan dengan pemain tengah. Contoh di sisi kanan, Hen dengan Ciro dan dengan Robi Darwish juga itu sering ada umpan-umpan segitiga yang terjadi, maupun dengan Tyrone Del Pino juga. Nah ini sayang kemarin Gervane Castagne tidak terlalu banyak aktif berkontribusi di kombinasi-kombinasi seperti ini. Pun ketika positioning gitu, ketika bola crossing dikirim dari Ciro dari sisi kanan, Gervane juga lagi tidak dalam posisi yang bagus untuk bisa menyambut bola gitu. Jadi kemarin itu off lah, Gervane Castagne ini off. Jadi bisa dibilang saat ini Gervane Castagne perkembangan permainannya ya di Persib Bandung lagi agak stagnan, lagi menurun gitu ya. Di awal-awal kita memaklumi secara fisik atau adaptasi, tapi dia bisa mencetak gol. Lalu mulai ada ekspektasi lah di situ untuk si Gervane bisa terus berkembang, tetapi sekarang ini lagi stagnan, bahkan di pertandingan kemarin menurun gitu. Sehingga di awal babak kedua juga langsung digantikan oleh David da Silva. Ya ini memang ya untungnya Persib punya David yang memang sudah fit. Dan nanti mungkin setelah Lebaran juga Dimas Derajat udah sehat juga ya. Harapannya ya udah 100% fit juga untuk bisa membantu Persib di sisa musim ini. Ya ini alarm bahaya untuk Gervane kalau tidak bisa mengembangkan permainannya seperti itu. Nah lalu Persib selama 20-an menit, 25 menitan itu mengurung Persik Kediri, yaitu tadi heatmapnya condong lebih banyak crossing dari sisi kanan, dan Hen pun nyaman untuk bantu penyerangan, tapi sayang ya secara crossing seperti biasa kita tidak bisa banyak ekspektasi crossingnya Hen ini bagus. Jadi banyak momen-momen yang memang gagal di final pass-nya untuk kirim ke kotak penalti. Begitupun dengan Ciro gitu. Ketika dia bisa banyak menembus ke kotak penalti dengan gocek 1-2 pemain gitu. Dia kemarin secara determinasi bagus juga. Tetapi final pass-nya yang selalu menjadi PR. Peluang-peluang Persib juga kemarin terjadi, peluang dari Klok tadi lewat kombinasi segitiga tadi gitu ya, dengan Klok, Del Pino, akhirnya Klok bisa bebas berhadapan langsung dengan kipernya Persik, Leo, tetapi bolanya masih bisa dihadang. Banyak peluang yang memang terjadi kemarin di babak pertama, tetapi Persib justru baru mencetak gol di menit 29 lewat corner kick yang dilesakkan oleh Mark Klok. Nah ini juga kritikan yang memang rame ya, yang kita juga bahas di Instagram Story. Kalau dari teman-teman banyak kritikan Klok ini kalau corner bolanya nggak naik. Nah kemarin di pertandingan kemarin akhirnya bolanya naik. Sekalinya bolanya naik bisa disundul sama Nick dengan klinis, dan Nick mencetak gol ketiganya di musim ini ya. Ini back tapi produktif, senada dengan si Gustavo juga pasangannya yang di Persib saat ini juga sudah mencetak 3 gol.
Jadi backnya Persib memang terhitung produktif di musim ini, alhamdulillah. Dan ketika kita lagi tidak mendapatkan gol dari open play, meskipun banyak peluang, akhirnya kita bisa mencetak gol lewat set piece, memanfaatkan set piece. Jadi ya memang seperti itu. Kalau dari delivery-nya Klok ternyata udah ada perbaikan, ya outputnya juga bisa terasa lah. Sebelum-sebelumnya kan bolanya itu nggak naik gitu, mendatar set, jadi gampang untuk bisa diantisipasi sama lawan, dan bahkan bukan cuma bisa antisipasi, tapi lawan itu juga cenderung bisa melakukan counter attack kalau bola cornernya itu nggak naik gitu. Gampang untuk lawan itu melakukan kontrol dan ngeset untuk transisi counter attack seperti itu. Nah, lalu kemudian Persib menggandakan keunggulan lewat Rian Kurnia, ini lewat asisnya Robby Darwish. Seperti yang disebutkan tadi, kalau di babak pertama terutama ya, kombinasi umpan segitiga Persib ini sangat jalan, dan ini juga terjadi ketika Robby Darwish roaming untuk support ke sisi kanan, dan di situ posisinya adalah ada Robby melebar, terus ada Ciro yang memantulkan bola, dan sebelumnya juga ada hand yang bantu gitu. Jadi ini kombinasi yang bagus di skema penyerangan Persib yang membuat bisa terjadi gol. Robby Darwish ada di situ, dan dia itu posisinya bebas tanpa hadangan dari pemain Persik yang mungkin udah merasa dikelabui ya, dan pada akhirnya Robby punya delivery crossing yang sangat bagus, mengincar kepala Rian Kurnia langsung, dan Rian Kurnia juga kita tahu punya kemampuan untuk bisa finishing dengan kaki maupun kepala yang baik gitu. Makanya dengan gol ini bucat lah Rian gitu momentumnya. Sebelumnya memang dia mencetak gol saat lawan Persebaya, tetapi karena Persibnya kalah mungkinnya jadinya kurang gitu, kurang bucat gitunya. Tetapi ketika di pertandingan ini mencetak gol, kita lihat juga selebrasinya cukup emosional dari Rian, dan mudah-mudahan ini juga jadi momentum untuk Rian bisa gacor 2 pertandingan 2 gol, dan kita menunggu gol-gol berikutnya supaya ya pemain sayap diisi sama pemain sayap lagi gitu. Jangan sampai pemain sayapnya diisi lagi sama Hen, sama Robby Darwish yang kita tahu memang secara bertahan efektif, tetapi saat penyerangan itu cukup bikin stres kita penonton gitu ya, karena ya memang kita jadinya nggak bisa ekspektasi pemain sayapnya berkontribusi dalam penyerangan dengan baik gitu kalau yang dipasang ini bukan sayap murni seperti Rian, seperti itu. Nah, untuk Persik Kediri sendiri di babak pertama, satu peluangnya mungkin yang cukup bagus itu peluangnya dari Hanafi ya, dari hasil counter attack, itu pun bolanya masih melebar dikit di sisi gawangnya Kevin Mendoza. Nah, sementara lanjut babak 2, Bojan Hodak langsung melakukan pergantian, yaitu Gervane Kastanier dan Rian Kurnia. Ini memang kalau Gervane kita udah jelaskan tadi, dia lagi off di pertandingan ini, makanya langsung diganti sama David Da Silva. Sementara kalau Rian Kurnia, katanya sih ya, ini belum terkonfirmasi juga, ada sedikit masalah, jadi Bojan tidak ambil risiko, jadi precaution, ada sedikit nyeri dari Rian. Ya kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Sebenarnya masih pengen lihat Rian Kurnia di babak kedua lebih on fire lagi, tapi kalau memang ada precaution supaya tidak cedera, ya itu nggak masalah lah. Dan posisinya pun langsung digantikan sama Beckham yang tampil di sisi kiri. Jadinya Ciro yang tampil baik di babak pertama di sisi kanan tetap dipertahankan di sisi kanan, dan jadinya Beckham yang ada di sisi kiri. Seperti itu. Di babak kedua Persib pun masih bermain dengan game plan yang sama, banyak mengontrol di lini tengah, dan Persik juga sama, tidak melakukan banyak perubahan gitu dari mikro taktiknya mereka. Tidak banyak melakukan pressing, jadi benar-benar menunggu dan mempersilahkan ya dalam tanda kutip Persib untuk mengontrol bola di lini tengah gitu. Aliran bola mereka yang mana di sayap mereka itu ada Majer Osman dan Yusuf Meliana yang menjadi andalan mereka ya. Kita tahu Yusuf punya kecepatan, dan Majer Osman juga punya agility yang bagus gitu. Selalu merepotkan dari zaman dia di Dewa. Di pertandingan ini tuh bolanya nggak nyampe ke mereka. Jadinya ya Persib nyaman untuk untuk bisa tetap memegang kontrol dan memegang tempo. Kapan bisa bermain cepat, kapan main temponya agak dilambatin. Kalau untuk calling down gitu, itu tuh Persib megang banget melawan Persik Kediri kemarin. Dan Persik pun secara pertahanan udah mulai berantakan koordinasi pertahanannya, jarak antar lininya mulai renggang gitu, dan beberapa pelanggaran juga terjadi, dan sampai pada akhirnya di menit 72 Kiko
dari pemain Persik Kediri diganjar kartu merah walaupun awalnya ada kesalahan ya. Jadi Kiko dikasih kartu kuning padahal udah mendapatkan kartu kuning juga di babak pertama yang mungkin alpha dicatat sama wasit. Dan akhirnya Persik bermain dengan 10 pemain. Beberapa peluang dari Persik itu ya terjadi lewat bola-bola direct yang langsung diarahkan ke kotak penalti, dan satu gol Persik pun dicetak lewat titik putih yang memang ini ada kecerobohan Edo di situ yang memeluk pemain Persik nggak terjatuh, dan itu dicek VAR lalu terjadilah penalti untuk Persik. Tetapi secara open play skema mereka itu kemarin nggak jalan. Jadi ya untuk mengirimkan bola-bola direct langsung ke kotak penalti itu jatuhnya lebih ke gambling lah ya bisa dibilang, karena secara progresi itu pun tidak dilakukan secara terus-menerus gitu ya, tidak konsisten diperlihatkan karena ya bolanya tadi nggak jalan untuk aliran bolanya karena lini tengah Persib solid lah bisa dibilang. Setelah tadi Kiko kartu merah, Persib semakin nyaman dan akhirnya menambah keunggulan menjadi 3-1 lagi-lagi lewat clearance. Awalnya niatnya clearance dari Gustavo, tetapi Gustavo Franca punya visi yang bagus saat melakukan clearance, bola buangannya dia nyampe ke David da Silva, yang di situ David da Silva pun berduel dengan backnya Persik, menang duel, bolanya ditahan di dada dan tinggal one on one dengan Leo. Akhirnya David melesakkan tendangan yang sangat keras, itu nggak bisa dibendung sama kiper Persik Leo gitu. Jadinya Persib menambah keunggulan menjadi 3-1. Persik Kediri semakin ya ketinggalan, jadi semakin nggak jelas lah itu untuk organisasi pertahanannya. Dan dari pelatih Persik pun tidak banyak melakukan perubahan untuk menambal lini pertahanan. Jadi mungkin masih berharapnya adalah bisa mencuri gol lagi lewat counter attack ya, tetapi Persib pun ternyata tidak terlalu banyak, maksudnya tidak terlena untuk membombardir ya, seperlunya aja nyerang, dapat peluang nyerang, dapat yang momen-momen enaknya dia nyerang, kalaupun enggak ya tidak terlalu harus memaksakan memasang garis pertahanan tinggi. Jadi Bojan main safe aja. Dengan main safe pun Persib bisa menambah keunggulan kembali di menit 90-an, menit 92 lebih tepatnya lewat Beckham. Lewat transisi juga, dan di situ Beckham yang posisinya di sisi kiri kosong karena bek kanannya Persik kayaknya ketarik sama David da Silva, dan David dengan cerdik pun mengirimkan bola ke sisinya Beckham yang di situ cut inside. Ini momennya susah karena sudutnya sempit sebenarnya, tapi Beckham dengan cerdik bisa mencetak gol. Bolanya kayak di set pakai kaki luar gitu, pakai kaki kanan, tetapi klinis pas masuk ke gawang Leo. Dan awalnya memang dianggap offside, tetapi ternyata tipis, Beckham masih onside. Lalu Persib unggul 4-1 gitu, menutup keunggulannya gitu. Jadi golnya Beckham. Nah, alhamdulillah Beckham tidak selebrasi yang aneh-aneh ya kemarin. Nah, oke, jadi di pertandingan ini total Persib mencetak 16 tendangan, di mana 12 diantaranya on target. Top. Jadi ini memang dengan skor 4-1 ini XG-nya juga tinggi ya, pasti Persib mencetak 12 on target dari total 16 tendangan. Ini bukti kalau memang ada perbaikan di lini serang, terutama saat finishing gitu ya, walaupun secara final pass mungkin masih tadi di babak pertama awal-awal masih perlu diperbaiki, tetapi dari total jumlah shot yang sampai ke babak kedua bisa sebanyak ini. Dan secara possession Persib pun pegang di 54% total possession gitu, dengan total 349 passing. Seperti itu. Jadi Persib dari statistik menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, memang mendominasi pertandingan. Sementara untuk Persik Kediri sendiri, total tembakan on target mereka hanya 1, dari total tendangan mereka juga hanya 4. Jadinya ya ini ya kita lihat tadi Persik nggak secara state of the game-nya juga nggak jelas mau seperti apa di pertandingan ini ya. Zevalente mati, lini tengah dikontrol sama Bandung, secara pressing juga mereka nggak disiplin gitu, kadang ngepres, bahkan ya banyaknya mempersilahkan Persib pegang possession gitu. Jadinya ya tergambarkan juga lewat statistik tadi, lewat dari possession dan dari shot gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk di review pertandingan melawan Kediri. Next match pertandingan terakhir di bulan Ramadan sebelum kita jeda International Match Day, kualifikasi Pildun.
Pertandingan terakhir nanti akan melawan Semen Padang ya di bulan puasa pada tanggal 10, dan harapannya memang kita bisa mendapatkan tetap 3 poin untuk selalu menjaga jarak. Dan untuk Dewa United juga kalau nggak salah akan lawan Borneo FC di tandang, itu juga laga yang berat, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk Persib kepleset, karena kemarin kekalahan melawan Persebaya adalah alarm tanda bahaya untuk Persib konsisten di papan atas, terus menang, kita nggak perlu pikirin tim lain biarkanlah kepleset sendiri. Kalau kepleset alhamdulillah, tetapi kalau Persib bisa menang di 8 laga ke depan, yaitu udah jaminan kita akan back to back dengan jarak 5 poin ini, seperti itu. Jadi harus tetap stay humble, stay fokus. Kita doakan semoga juga tidak ada pemain-pemain yang cedera lagi ya, karena ya ini nanti April ada tambahan dari Dimas Derajat, dari Febri juga ya mungkin yang udah mulai latihan, tapi ya kita juga nggak bisa ekspektasi banyak ke Febri yang cedera panjang. Jadi ya, tetapi kalau untuk bisa ditampilkan di babak kedua untuk jadi pengganti ya mudah-mudahan udah bisa lah ya. Oh ya, satu catatan lagi kemarin tuh adalah tampilnya Azikri Fadilah, pemain muda Persib yang masuk di menit 80-an, di menit 70-an ya kalau nggak salah, diberikan lagi kesempatan oleh Bojan Hodak, dan posisinya adalah di posisi nomor 8 kemarin tampil. Dan Azikri tampil bagus, kita lihat dari cara pergerakannya, cara passing-passingnya itu bukan passing yang asal, bukan passing biasa aja gitu ya, bukan passing biasa aja, kelihatan dia ini pemain yang visioner, dari pergerakannya kelihatan mikir, dan banyak potensi yang ada di diri Azikri. Bahkan Azikri kemarin hampir assist ke Ciro Alves, cuman sayang Ciro nggak bisa melakukan finishing dengan baik, padahal itu passingnya juga udah bagus. Dan kalau saya pribadi ini sangat antusias dengan perkembangan Azikri saat ini ya, dengan pemain muda Persib yang ada di tim saat ini. Udah ada Kakang, Robi, Etam, dan the next big thing-nya adalah Azikri Fadilah. Mudah-mudahan ya, ini kita juga tahu kalau di EPA atau di under tim Akademi Persib juga Azikri ini salah satu pemain yang menonjol. Dan di musim lalu juga beberapa kali ditampilkan sama Bojan Hodak juga, tetapi biasanya tampilnya di posisi nomor 6 gitu. Agak deep, nggak terlalu banyak advance untuk bantu di area gelandang serang. Nah kemarin itu Azikri banyak berkontribusi di penyerangan, sehingga wow gitu, mulai kelihatan potensinya justru malah untuk bantu serangan ketimbang untuk deep di belakang, seperti itu. Nah ini mudah-mudahan Bojan di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga bisa memasukkan Azikri ketika kita udah mulai unggul 2 gol lah ya minimal, udah mulai nyaman, Azikri bisa masuk dan bisa memberikan sesuatu dan semakin berkembang permainannya. Seperti itu. Oke, review untuk melawan Persik Kediri. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe channel Mata Persib, di follow juga sosial media di @matapersib, ramein kolom komentar, jangan lupa untuk di like dan di share juga konten-konten dari Mata Persib. Kita ketemu lagi di next match melawan Semen Padang. Mohon maaf kalau ada salah kata, silakan dikoreksi ya, atau ditambahkan juga pandangan dari teman-teman. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib Bandung.